Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar sahabat hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat sahabatnya. Selalu dilimpahkan rezeki yang berkah dan semoga sukses untuk semua karya atau usaha dan kerja yang sahabat lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan dokumentasi untuk lanjutan proses sebuah bahan iprik ya, on the rock, yang saya dapatkan bahannya ini di sebuah parit ya. Mungkin sahabat bisa simak pada video sebelumnya saat saya mencari bahan ini ya, pohon iprik kecil ini ya. Jadi ukurannya small dan kemudian saya setting sebagai sebuah bahan bonsai on the rock seperti ini sahabat ya. Saya tempelkan di sebuah batu kali ya sahabat ya. Jadi seperti yang sahabat simak, keadaannya saat ini sudah lumayan baik ya untuk pertumbuhan, hanya saja dari daun-daunnya ini tampak kurang sehat sahabatnya. Ini terjadi kemungkinan karena nutrisi pada media tanam yang saya gunakan saat setting awal ini sudah habis ya mungkin ya, karena hanya menggunakan pasir kali halus. Jadi rencana saya akan bongkar dulu sekarang bahan ini sahabat ya. Di samping itu juga saya akan melakukan pengaturan lanjutan terhadap perakaran yang ada pada bahan bonsai beringin iprik small ini. Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu Taksaka Bonsai tetap bisa membagikan dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai. Sahabatku, kita mulai saja dengan membuka atau mengangkat ya bahan bonsai iprik on the rock ini dari wadah penanamannya. Kita akan lihat perakarannya yang sudah terbentuk seperti apa. Ini untuk usianya ini sekitar 3 bulan ya. Jadi saya rasa perlu peningkatan kesuburan untuk pertumbuhan selanjutnya dan juga pengaturan akar lebih lanjut ya pada batu ini ya, agar lebih estetik ya. Oke, kita angkat saja. Jadi untuk bentuk batunya seperti ini ya sahabat, panjang seperti ini dengan karakter batuan yang cukup baik ya, cukup bagus. Kita cek sekarang untuk akar-akarnya sahabat ya, karena saya lihat di sini ada beberapa akar yang busuk sepertinya, mungkin yang sudah bawaan dari awal ya. Untuk akar-akar baru juga sudah ada yang cukup sehat ini ya. Nanti kita akan atur lagi. Setelah itu kita tanam ulang untuk penyuburan kembali ya. Tentunya juga untuk memperkuat perakaran yang ada pada beringin iprik ini, mencengkram di batu ya sahabat. Oke sahabatku, kita cuci dulu ya untuk bekas-bekas pasir kalinya ini agar bersih dan tampak untuk akar-akar yang sudah terbentuk ya. Ini saya bantu juga dengan moss kemarin untuk menahan akar-akar yang sudah dibawa saat saya mencabut bahan ini di parit ya.
Jadi demikian ya sahabat. Untuk pengikatnya juga sudah saya lepas barusan ya. Jadi ada akar yang sudah menempel dengan baik ya ke batu ini ya. Termasuk akar baru di bagian ini sudah mencari alur ya di batu ini ya. Jadi ini kita maksimalkan nanti untuk pertumbuhannya dengan cara penambahan media subur, dan tentunya untuk akar-akar itrik seperti ini perlu kelembaban ya, kelembaban yang cukup di batu ini agar akar-akar tersebut bisa terus mencari alur menempelnya di batu ini ya secara alami ya. Jadi di sini sudah cukup baik ya. Sekarang saya akan seleksi ya, karena di sini ada beberapa akar yang bawaan dulu yang busuk ya, seperti yang ini ya. Ini sudah dibawa saat mendongkel. Nah ini sudah putus ya. Nah ini sudah putus, kita buang yang busuk-busuk ini ya, seperti ini. Ini cuma ada satu sepertinya yang membusuk. Kemudian di bagian yang lain ini sepertinya tidak ada ya. Ini sudah akar-akar baru semua, sudah cukup sehat saya lihat. Nah setelah itu kita akan lakukan pengaturan lagi ya untuk akar-akarnya ini, mencarikan alur batu yang sesuai ya, agar terlihat atau terkesan alami atau natural ya sahabat. Seperti akar yang di atas ini akan saya gerakkan ke belakang sedikit ya di bagian ini, di cerukan batu yang di sini ini ya, yang cukup besar di sini. Akarnya hanya ini ya, yang lain kita biarkan dulu, nanti seiring dengan kita melakukan penggantian media dengan media yang lebih subur, mudah-mudahan akar ini bisa lebih memanjang lagi dan secara alami bisa menempel ya di batunya ini. Sementara kita ikat dulu, kita bantu dulu dengan tali rafia ya ini. Kita ikat dulu untuk mempertahankan posisinya. Nah, kita ikat seperti demikian. Kemudian di bagian bawah ya, kita bantu juga ikat. Kita sesuaikan juga untuk akarnya ini. Nah, ini kita bawa ke belakang agar sedikit mencengkeram batu nanti ya ketika sudah besar ya. Ikat di bagian ini saja. Jadi demikian. Selanjutnya kita akan lakukan pembungkusan akar-akar ini dengan menggunakan tanah humus ya. Setelah itu baru kita akan bungkus lagi dengan menggunakan plastik, atau mungkin nanti bisa juga dengan menggunakan kain ya. Nah, jadi untuk tanah humusnya saya gunakan tanah humus di bawah pohon bambu seperti ini ya, yang ada remahan daun-daun bambu yang kering ya. Ini saya campur dengan sedikit tanah merah ya, akan saya campurkan air, lalu akan saya balurkan di seluruh permukaan dari batu ini ya, dan tentunya menutupi juga untuk akar-akar ini sebelum kita bungkus nanti ya dengan plastik atau kain ya sahabat ya. Seperti ini hasilnya ya. Kita akan balurkan dulu di seluruh penampang batu ini sahabat ya, terutama yang dilalui akar-akarnya ini ya, agar nanti menempel dengan baik untuk akar-akarnya ini.
Jadi sudah cukup sahabat ya, sudah saya balurkan di bagian akar-akar yang kita atur tadi ya sahabat ya. Mudah-mudahan nanti dengan kelembaban terjaga di bagian akar-akar itu, jadi menempelnya di batu itu semakin kuat sahabat ya. Nah, selanjutnya bagian terakhir saya akan lakukan pembungkusan. Saya akan carikan entah itu plastik atau kain ya, yang penting ada pori-pori untuk air meresap ke bagian tanah humus untuk saya membalur akar-akarnya ini sahabatnya. Nah baik sahabatku, jadi untuk melakukan pembungkusan saya lakukan dengan menggunakan potongan dari kantong belanja bekas sahabat ya. Jadi ini cukup baik ya untuk pori-porinya, bisa tembus air juga ya sepertinya ini. Jadi kita akan gunakan ini saja untuk membungkus humus yang saya balurkan di batu tempat beringin iprik on the rock ini ya sahabat ya. Kita akan bungkus dari bagian ini saja sahabat. Nah ini tujuannya agar ketika disiram air tersebut tetap bisa masuk dan membasahi dari media yang ada di permukaan batu ini ya, berupa tanah humus ini ya, sehingga membantu juga nanti untuk pembesaran akar, pertumbuhan akar-akar baru, sehingga untuk cengkeramannya di batu itu semakin kuat ya sahabat ya. Nah baik sahabat, jadi kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Sudah saya bungkus untuk perakarannya, sehingga harapannya nanti untuk akar-akarnya itu terdesak ke permukaan batuan ini ya, kemudian tumbuh menjalar mengikuti alur dari batu ini tentunya sahabat ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan penanaman kembali ya untuk bahan beringin iprik on the rock ini sahabat. Baik sahabatku, jadi untuk medianya sudah saya isi ya. Sekarang tidak seperti di awal tadi ya untuk penanamannya ya. Yang di awal tadi saya benamkan keseluruhan batu itu ya, hanya pohonnya aja yang terlihat di bagian atas. Sekarang saya akan munculkan semua batunya, saya hanya kubur sekitar 3 cm ya, agar seimbang saja untuk batunya untuk berdiri ya. Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi demikian saja sharing yang bisa saya lakukan untuk kesempatan kali ini sahabat ya. Saya bagikan mengenai perawatan akar lanjutan ya, atau penataan akar lanjutan untuk sebuah bahan beringin iprik atau Ficus retusa on the rock ya, yang saya setting di batu kali berbentuk unik seperti demikian. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tadi di awal saya mengurangi akar-akar yang busuk, kemudian saya atur kembali untuk alur-alur akarnya di batu ya, agar lebih estetik dan terkesan natural. Kemudian saya bungkus dengan menggunakan tanah humus ya, campuran humus di bawah pohon bambu dengan tanah merah ya. Dan terakhir saya lakukan pembalutan dengan menggunakan kantong belanja bekas ya sahabat ya. Jadi mohon maaf atas kekurangan video kali ini ya. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan berkenan. Sampai jumpa lagi di episode atau edisi lainnya di Taksaka Bonsai.
Dan jangan lupa untuk sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai untuk membantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Akhir kata saya Iksan mohon pamit undur diri. Tetap semangat berkarya buat sahabat penghobi semua. Salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.